Baik. Baik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala min bainina shaqiyyan wala mahruma. Ahlan wa sahlan bikum. Urahhibu bikum ahibbati fi hadha al-liqa' al-karim min jadid wa atamanna lakum dawam as-sihhati wal 'afiyah. Hadithuna al-yawm insyaallah tentang salah seorang dari ulul azmi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Seorang nabi dari ulul azmi yang paling banyak kisahnya di Al-Quran. Kalau di kajian-kajian di luar negeri itu bisa sampai 8 episode untuk membahas seorang nabi yang satu ini, yaitu adalah Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam min Bani Israel. Bagaimana kisah datangnya Bani Israel ke negeri Mesir dulu. Itu yang perlu dipahami. Orang yang pertama menginjakkan kakinya di Bani Israel, orang pertama dari Bani Israel yang menginjakkan kakinya ke negeri Mesir adalah Nabi Allah Yusuf. Dengan tidak disengaja Allah yang mengendalikan semua itu skenario. Beliau dipungut oleh kafilah dari sumur, masih anak-anak, lalu dijual sebagai hamba sahaya. Kemudian tumbuh besar, ya, menjadi pemuda yang indah, yang tampan, alaihi salatu wassalam. Akhirnya itu Yusuf kecil itu dijual kepada istri dari Aziz Masr, ya, permaisuri lah. Tumbuh besar dan banyak kejadian. Akhirnya beliau dipenjara karena ada tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti. Kemudian ya Allah keluarkan beliau dari penjara karena beliau dapat menafsirkan mimpi dari raja. Raja itu bermimpi ada burung memakan roti di atas kepalanya. Kemudian meninggal 7 ekor sapi mati. Itu ditafsirkan sebagai kekeringan, paceklik. 7 itu angka dari 7 tahun kekeringan. Jadi tafsirnya seperti itu dan benar saja. Dunia kala itu kekeringan selama 7 tahun kecuali Mesir. Beliau Yusuf dengan anugerah yang Allah berikan mampu mengolah hasil bumi karena kejujurannya, keilmuannya, dan ditambah lagi kenabiannya. Mengolah hasil bumi dengan jujur, akhirnya Mesir menjadi tanah yang subur, yang makmur, sedangkan dunia kekeringan. Semua orang dari seluruh penjuru dunia itu datang ke Mesir untuk berniaga, mengadu nasib, beli, jual beli, dan lain sebagainya. Salah satunya keluarga Nabi Yusuf yang dulu membuangnya. Waktu Nabi Yusuf masih balita, baru masih kecil, waktu pertama kali di kisah awalnya, beliau bercerita ke ayahnya, aku bermimpi wahai ayahku, aku melihat dalam mimpiku itu 11 planet berikut bulan dan matahari sujud kepadaku. Kata Nabi Yakub, ayahnya, jangan ceritakan ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan iri. Simpan saja itu cerita. Nabi Yakub sadar kalau anaknya ini, salah satu dari anaknya inilah yang dipilih oleh Allah menjadi nabi. Saudara-saudaranya enggak. Terjadi iri ya, dengki.
Akhirnya dia dibawa, akhirnya dimasukin ke sumur dan sampai ke Mesir tadi. Sudah singkat cerita, karena dia menafsirkan mimpi dari raja itu, akhirnya dia mendapatkan kedudukan yang terhormat di Mesir sebagai perdana menteri. Nah, saudara-saudaranya datang berniaga ke sana. Yusuf kenal. Mereka tidak mengenali Yusuf. Nah, akhirnya Allah pertemukan keluarganya dan Allah datangkan ayahnya yang kondisi buta, kemudian ibunya juga. Dan Allah sembuhkan buta dari Nabi Yakub dan mereka pun menetap di Mesir. Semua suku-suku dari Bani Israel itu anak cucu dari 11 orang tadi. Ya, Yusuf dan siapa lagi nama-nama saudara-saudaranya. Itu awal mula kenapa Bani Israel turun-temurun bisa bercokol di Mesir. Subhanallah, di satu masa setelah kejayaan, setelah kemakmuran, Allah uji lagi Bani Israel ini dengan dibantai anak-anaknya, dipekerjakan wanita-wanitanya paksa, dikirim bala tentara ngambil perempuan-perempuannya suruh kerjakan di rumah-rumah orang-orang Mesir, ya nyuci segala macam lah, ngasak, nggak dibayar, disiksa. Kalau yang laki-lakinya disiksa untuk bangun bangunan yang disukai oleh Firaun, berat-berat batu-batunya besar-besar itu didorong sama mereka, yang laki-laki itu nggak cuma dikasih makan sekali. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum. Mereka membantai anak-anak laki kalian dan mempekerjakan paksa wanita-wanita kalian, dan itulah ujian buat kalian akibat pembangkangan mereka sendiri. Singkat cerita, kenapa Fir'aun membunuh anak-anak Bani Israel yang laki? Haman yang menterinya Fir'aun itu, yang selalu ada dia di istana, tukang bisik-bisikin, tukang hasut Fir'aun ini, namanya Haman. Dia menemukan di kitab Bani Israel, ini bahwasanya ada nubuat akan datang dari golongan Bani Israel di Mesir, seorang nabi yang akan mengambil alih atau menghancurkan kerajaan Firaun. Itu diterjemahkan ke bahasa Qibti, lalu dia sampaikan itu kabar yang hebat itu kepada Firaun. Oh begitu, kata Firaun. Habisi semua anak yang lahir, yang laki-laki. Dibantai, lahir pokoknya di sweeping. Ada perempuan hamil, diambil, dikurung, ditunggu sampai melahirkan. Lahir anaknya, disembelih di depan matanya. Kejam. Terus begitu. Sampai saking jahatnya ya Firaun, warga Mesir sendiri mengingkari perbuatan yang keji itu. Terjadi gejolak. Dan itu sampai informasi ke Firaun bahwasannya rakyatmu tidak menyukai. Kamu selalu membantai. Mereka sudah mulai bergerak di bawah itu, protes dan lain sebagainya. Saya punya ide, katanya si setan ini yang nama Haman ini. Bagaimana kalau kita selang-seling saja? Tahun ini kita maafkan. Ya, tahun depan kita maafkan. Jadi jangan ada pembantaian selama 1 tahun. Setahun lagi kemudian baru kita bantai. Oke. Sepakat, deal. Tahun depan adalah tahun pemutihan, tidak ada pembantaian. Lahirlah Nabi Allah Harun. Selamat. Tidak termasuk yang dibantai. Jadi pada tahun pembantaian nanti, anak-anak laki yang dilihat sudah usianya setahun, dibiarin. Termasuk Nabi Harun. Pada saat tahun pembantaian itu, lahirlah Nabi Musa.
di sweeping semua rumah-rumah, gak ada yang disisakan, termasuk rumah ibunya Nabi Musa. Subhanallah, Allah mengilhami, ya, Allah mengutus malaikat untuk berbicara kepada ibunya Nabi Musa, sebagaimana malaikat itu berbicara kepada Maryam alaihissalam. Ya, kisah Maryam, ya ini bukan wahyu ya. Kalau wahyu itu kenabian. Ini namanya ilham. Karena tidak ada nabi dari golongan wanita. Allah SWT berfirman, masukkan dia ke dalam peti. Lalu ikat. Lempar dia ke sungai. Jadi hanyut, itu talinya diulur jauh, baru diikat. Datang, dobrak pintunya, lihat nggak ada bayi laki-laki yang baru lahir. Pergi tuh balang tentara. Beberapa hari kemudian lagi begitu kejadiannya. Dilepas di peti, diulur talinya jauh, diikat. Kesekian kalinya begitu, subhanallah namanya manusia. Kedatangan tentara, dia panik. Dia lepas, diulur talinya, sudah keburu digedor, talinya kelepas. Hanyut. Perasaan ibu gak karu-karuan sudah. Bayi masih merah, butuh susu. Ya bagaimana perasaan ibu? Ya, campur aduk. Yang penting gak ketemu Nabi Musa, Allah selamatkan. Skenario Allah itu sangat luar biasa halus. Akhirnya dicari. Ibunya Musa sama putrinya, yaitu kakaknya Nabi Musa, menyisiri pinggiran sungai, melihat kemana box itu, peti itu hanyut. Ternyata arus deras ke bawah. Subhanallah, itu menepi di tepian sungai yang landai, yang biasa digunakan oleh istana Firaun itu untuk para pelayan-pelayannya tuh mandi di sana. Landai, pasirnya bagus, terus ada tangga, terus ada tiang-tiang bagus ya bangunannya, terus masuk ke istana. Jadi airnya di situ landai. Menepi itu di sana. Itu peti. Ditemukan oleh para pelayan. Saking takutnya sama Firaun, orang-orang ini gak berani buka kan. Wah, ini kita serahkan kepada ibu permaisuri, yaitu Asia. Wanita ini, istrinya Firaun ini, yang kelak akan beriman kepada Nabi Musa. Sampai ke istana, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya siapapun yang melihat pertama kali Nabi Musa, dia langsung jatuh cinta. Itu bagian dari mukjizat. Ya. Dan kami jadikan siapapun yang melihatmu akan mencintaimu. Luar biasa. Begitu dibuka peti itu, Asia langsung cinta setengah mati sama Nabi Musa. Oh, ini bayi kok lucu. Bahwa saya merawat sudah berapa tahun menikah dengan Firaun tidak dikaruniai anak. Kebetulan diasuh. Bani Israel itu kan putih. Ya, kulit putih, tidak seperti Qibti yang sedikit agak gelap karena dia itu penduduk Afrika, Mesir. Ya. Jadi mata biru, ini sifatnya Nabi Musa seperti itu. Ya. Beda lah. Kemudian dibawa ke istana, Firaun nggak tahu, tapi dengar suara tangisan bayi. Ini bayi siapa? Dilihat, ini Bani Israel ini. Ini tahun pembantaian. Bawa kemari, Al-Gojo, panggil Al-Gojo. Kata Asia, anakku ini.
Saya mau rawat. Subhanallah, untungnya manusia yang kejam itu takut sama istri. Kalau sama istri agak, ya, alhamdulillah. Ada celahnya. Akhirnya ya sudah. Kata Asia itu dengan kata-kata yang lembut. Sudahlah, biar kita rawat. Siapa tahu nanti dia udah besar menjadi qurratu ain, artinya menyenangkan. Kata Firaun yang sombong tuh, ya menyenangkan buat kamu, aku nggak butuh. Sudah pergi. Biarin aja. Dirawat. Dipakaikan pakaian yang paling mahal. Dibanggakan, antum tahu bayi itu dibanggakan, ditunjukkan, oh, ini bayi, ini anakku. Jadi dibanggakan sama dia. Tiba waktu bayi ini lapar. Nangis. Bingung. Wah, ini siapa yang mau nyusuin ini anak? Cari. Di perkampungan. Ibu-ibu yang sedang menyusui, kalau mau bersedia menyusui, datang ke istana nanti ada imbalannya. Oh, ngantri ibu-ibu ini. Karena ada imbalan dari permaisuri, pasti duitnya gede. Ngantri satu-satu. Disodorkan, gak mau Nabi Musa. Disodorkan yang lagi ini, gak mau, nangis, tambah kejer lagi. Disodorkan yang ketiga, yang keempat, gak mau. Cari lagi, tentara ini nyari, bawa Nabi Musa. Sampai ke perkampungan, nangis. Sudah panik si Asia. Bawa si tentara ini, bawa bayi Nabi Musa, subhanallah, ketemu sama kakaknya itu yang perempuan itu. Dari jauh dilihat, itu Musa. Kembali dia lari ke ibunya. Ibu, ada tentara bawa Musa mencari tukang susu. Kebetulan aja. Dia pergi, si putri ini, kakaknya Nabi Musa yang perempuan ini, maukah aku tunjukkan kamu tukang susu yang mau menyusui? Oh ya, kemari. Yang ini, ayo ikut ke istana, ikut ke istana. Sampai itu, begitu disodorkan, langsung dilahap. Sampai kenyang. Apa? Kalian dulu begitu. Sampai kenyang. Lalu Asia ini saking senangnya, ibu, tinggal di sini aja. Gak bisa. Aku punya anak. Aku punya anak. Gak bisa. Aku harus pulang. Kalau mau, setiap hari bawa ke rumahku. Siap. Begitu nangis Nabi Musa, bawa ke rumahnya. Itu sesuai janji Allah. Allah SWT berfirman, Inna radduhu ilaiki. Sungguh kami pasti. Lihat, Allah berapa huruf yang memastikan tuh inna. Itu huruf taukid. Radduhu ilaiki. Pasti kami akan kembalikan kepadamu. Waktu nangis kan, waktu Nabi Musa hanyut, si ibu sudah nggak karu-karuan, itu Allah bilang pasti aku akan kembalikan. Kami akan kembalikan kepadamu dan menjadikannya seorang rasul. Benar janji Allah. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Allah kirim bala tentara itu yang bekerja ke sana untuk mengantarkan si bayi ini untuk disusui. Sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kasih hadiah. Akhirnya menjadi kemakmuran buat ibunya Nabi Musa. Subhanallah. Allah punya skenario yang luar biasa hebat. Besar. Nabi Musa sudah umur berapa? 4 tahun, 5 tahun. Itu sudah jadi pangeran, diusung sana kemari, diarak. Itu habis nyusui saja, dia datang ke istana. Itu dibuatin kayak selebrasi buat nyambut dia. Allah muliakan. Allah kasih pakaian yang termahal. Allah kasih hiasan yang termahal buat Nabi Musa. Allah kasih tempat tinggal istana.
tidur di sana, dilayani pelayan yang sebanyak itu buat melayani Nabi Musa. Untuk apa? Buat menghajar Fir'aun nanti. Itu skenario yang luar biasa hebat. Seolah-olah Allah berkata, nih kamu yang sombong, ini pelihara. Orang yang nanti yang akan ngeruntuhkan kerajaanmu. Pelihara. Fir'aun tidak mau. Nggak mau. Tapi Allah mau. Pelihara. Melalui istrinya dipelihara, dibesarin, dikasih baju segala macam, dipuja-puja. Sampai beranjak dewasa, remaja yang kuat. Alaihi salatu wassalam punya mukjizat yang kedua, yaitu Allah jadikan tenaganya Nabi Musa itu sama dengan 10 lelaki. Nabi Musa ini punya hobi ngasih. Melihat orang miskin dikasih. Melihat orang kelaparan dikasih. Dan dia sadar, dia sering main ke perkampungan, dia sadar kalau dia ini dari Bani Israel. Dia cari dia punya kaum. Asia tidak menyembunyikan asal-usulnya. Dia cari dia punya kaum yang lagi ditindas, yang lagi dipecut, yang lagi digebuk, yang lagi macam-macam. Dan dia sering datang ke perkampungan itu tengah malam. Inspeksi. Siapa yang butuh, siapa ini dia bantu. Di satu gang jalan, ketemu 2 orang yang sedang cekcok bertikai. Wow, kamu ini. Dilihat yang satu dari Qibti, dari bangsanya Fir'aun, yang satu dari Bani Israel. Instingnya Nabi Musa ini adalah Bani Israel ini kan sudah tertindas. Jadi feelingnya Nabi Musa, ini orang-orang Qibti ini kejam terhadap Bani Israel. Sehingga dihadang. Sana kamu jangan berlaku kejam lagi pada Bani Israel. Melawanlah si Qibti ini. Didorong begitu, kayak mau diserang gitu. Nabi Musa itu refleks, ditonjok, mati seketika. Kan panik. Dia di luar ekspektasi. Dia kira tonjok itu ya bikin luka-luka sedikit lah sini. Dia baru nyadar kalau tenaganya itu lebih daripada orang lain. Larilah Nabi Musa kembali ke istana, ribut. Ada orang yang membunuh orang Qibti dari Bani Israel. Ada orang dari Bani Israel yang membunuh Qibti. Itu kalau sudah seperti itu nanti akan dicari, dirazia orangnya. Orangnya ada di istana. Nabi Musa ini udah panik, ketakutan, tapi dia diam aja. Nggak ketahuan kan. Keesokan harinya, dia jalan lagi ke perkampungan itu. Dia temukan lagi orang cekcok. Orang Qibti lain sama Bani Israel yang sama. Oh, berarti kamu yang salah. Memang kamu suka cari perkara berarti ya. Dia mendekat ke Nabi Musa, si Bani Israel ini takut ditonjok kayak yang kemarin itu. Jangan kamu membunuh aku seperti bunuh orang yang kemarin itu ya. Kedengaran sama orang yang Qibti ini. Oh, berarti kamu pembunuhnya. Oh, Musa pembunuhnya, nyebar. Lari si orang ini nyebarin kabar Musa pembunuh orang yang kemarin itu. Nabi Musa dengan pakaian apa adanya kabur. Ada yang mendatangi dia. Orangnya Fir'aun juga, tapi orangnya Fir'aun ini agak sedikit ya lembut lah. Pergi kamu wahai Musa. Orang-orang ini bersiap siaga, bala tentara ini mau menangkapmu dan membunuhmu. Larilah Nabi Musa. Lari sampai ke negeri Madian. Itu menyeberang lautan, Laut Merah. Madian itu geografisnya kalau sekarang itu daerah Jordania. Madian.
dekat dari Palestina. Sampai di situ beristirahat di atas tanah yang agak sedikit tinggi, ada pohon. Nabi Musa istirahat di situ. Saking laparnya dia udah berhari-hari nggak makan. Dia makan daun, pucuk daun yang masih muda itu dia makan untuk menyabarkan perutnya yang lapar. Sampai rongga mulutnya hijau. Beliau tidak banyak mengeluh. Beliau bilang, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sungguh aku dengan apa yang kau turunkan dari sekian banyak kebaikan itu, aku sangat fakir akan itu. Jadi begitu cara minta pertolongannya sampai berkeluh kesah seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Datang pertolongan. Yaitu dimulai dari beliau memperhatikan suku yang ada di Madian itu punya kebiasaan mengambil air dari satu sumur ada di bawahnya. Sumur ini ditutup oleh batu besar yang nggak bisa digeser kecuali 10 laki-laki dewasa yang kuat baru bisa geser itu batu. Orang-orang mengambil air buat pakan, buat ternaknya, buat mereka minum, buat macam-macam. Semua ngantri ngambil air sebanyak-banyaknya. Nabi Musa memperhatikan di pojok ada 2 orang wanita. Nunggu, gak mau campur sama laki-laki. Bertanda salihah. Nabi Musa memperhatikan itu. Ini kenapa perempuan ini, dia dari satu suku yang sama, tapi tidak berbaur seperti wanita-wanita lain di situ sama yang laki-laki yang ada di sekitar sumur. Diperhatikan sama Nabi Musa. Ditunggu. Laki-laki ini akan memberikan air apa tidak kepada perempuan-perempuan yang nunggu ini. Ternyata setelah selesai mengambil air, mereka geser itu batu, mereka tutup. Gak kebagian yang 2 ini. Orang bubar, pulang, dibiarkan itu perempuan. Gak ditawarin, butuh air, anak bukain lagi. Gimana? Gak ada. Lewat begitu saja. Tidak ada rahmah, gak ada rasa belas kasih. Gak tahu terbuat dari apa hatinya. Nabi Musa gak bisa melihat seperti itu. Turun dia. Turun, dia geser sendiri batu yang berat itu. Dia ambil gayungnya, timbanya, dia kasih itu perempuan. Terus dia pergi. Kembali Nabi Musa ke naungannya di bawah pohon itu. Lagi berdoa bermunajat kepada Allah. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Datanglah pertolongan lagi. Salah satu dari perempuan itu memanggil dari jauh, ya fulan. Ayah kami orang tua yang sudah nggak mampu berjalan. Dia mengundang untuk datang ke rumah sebagai tanda terima kasih. Baik, dia terima undangannya. Jalan, si perempuan di depan sebagai penunjuk jalan. Angin bertiup, berhembus, menyingkap pakaian itu perempuan, sempat tersingkap dan terlihat betisnya. Dan Nabi Musa bilang, stop, jalan di belakang. Nanti kalau arahnya ke kanan, lemparkan aku batu ke kanan. Kalau arahnya ke kiri, lemparkan aku batu ke kiri. Saking gak mau melihat kehormatan orang lain. Ini laki-laki sejati ya kawan. Gentleman. Ini pasti ngayomi perempuan, ngayomi anak-anak. Superhero. Kuat. Baik. Ditunjukkan jalan sampai ketemu rumah orang tuanya. Kami berterima kasih atas apa yang kau lakukan. Putriku menceritakan bahwasanya kau adalah seorang laki-laki yang amanat lagi kuat. Dan putriku menyarankan agar kau dipekerjakan di sini.
Kamu dari mana? Dia cerita dari Mesir gini, udah selesai. Diundang makan Nabi Musa yang sudah berhari-hari nggak makan, kasihan. Dia terima. Oke, saya kerja. Tidak, pilih salah satu dari putriku. Kau nikahi. Beliau ini tahu pasti Nabi Musa nggak punya mahar. Baik, nikahi putriku salah satunya. Maharnya adalah kau kerja. Aku pekerjakan sebagai pegawai selama 8 tahun. Kalau kamu mau, tambah lagi 2 tahun jadi 10 tahun genap, tidak apa-apa. Saya terima. Nikah. Kerja sebagai pengembala. Pengembala kambing itu hampir semua nabi pernah merasakannya. Mengembala kambing itu, ya ikhwan, melatih insting sebagai leader. Dan orang tidak sembarang mampu mengenali karakter hewan ternaknya itu kecuali orang yang sudah bertahun-tahun. Oh, ini sifatnya begini, ini kambing yang ini sifatnya begini, sifatnya begini. Dia bisa atur. Dia bisa lepas begitu saja. Dia tinggal panggil begitu saja. Dan Nabi Musa punya tongkat untuk menggiring itu hewan. Genap 8 tahun. Dan beliau lanjutkan menjadi 10 tahun. Beliau pamit. Sudah punya anak, Nabi Musa. Beliau pamit kepada dari mertuanya, mau kembali, mau lihat ibunya. Sudah kangen sekali. Aku ingin lihat ibuku. Oh, silakan. Aku bawa keluargaku. Safar, jalan kaki ya, kawan. Nyeberangi Madian, terus ke Sina, Bukit Tur, itu ya, nyebrang ke Laut Merah. Ya. Padam obornya di tengah musim dingin, di puncak musim dingin. Lalu kata beliau melihat di atas bukit, di lembah tua, ada secercah cahaya seperti api. Lalu beliau berkata, tetaplah kalian di sini. Aku akan memanjat ke gunung itu, niscaya aku akan mendapatkan sedikit penerangan. Menepi ke kaki gunung supaya tidak kena angin yang keras, yang kencang itu, angin dan dingin. Luar biasa. Nabi Musa pun naik. Sampai di puncaknya, turun ke lembahnya. Itu yang disebut dengan Al-Wadil Muqaddasi Tuwa. Di surat apa itu? Lembah suci Tuwa. Beliau melihat ada api berkobar membakar pohon. Mau turun menyamperin, dipanggil oleh Allah. Ya Musa. Oleh kiri kanan. Dia menyangka suara itu keluar dari api itu. Ikhla'na alaik. Copot kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kau sedang berada di lembah suci Tuwa. Dibuka sendalnya. Ketakutan Nabi Musa, ini suara dari mana? Kok tahu nama anak? Untuk menenangkan itu, Allah Subhanahu wa taala menyapa lah istilahnya. Apa itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Supaya agak sedikit tenang ya. Oh, ini berarti ini suara mengajak komunikasi, bukan membahayakan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa di tangan kananmu, wahai Musa? Ini tongkat. Aku gunakan untuk menggiring hewan ternakku dan lain-lain banyak keperluan yang aku gunakan. Lempar. Lempar tongkat. Begitu dilempar, begitu menyentuh tanah, berubah jadi ular. Ular besar,
dengan kecepatan tinggi. Muterin lembah itu, Nabi Musa ketakutan. Jangan takut. Pegang. Dipegang, berubah lagi jadi tongkat. Inni anallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku adalah Allah. Idhhab ila Fir'aun. Innahu tagha. Pergi ke Fir'aun. Dia sudah kelewat batas. Sampaikan risalah. Kau akan kujadikan nabi. Coba keluarkan tangan kananmu dari kantongmu. Niscaya dia akan mengeluarkan cahaya yang terang. Pengganti obor tadi. Nabi Musa begitu lepas tangannya begini dari sini. Yang dibayangin kayak Iron Man. Tapi begitu cahaya itu keluar. Ya, kalau dimasukkan lagi ke kantongnya, hilang deh cahayanya. Kapan lagi dia mau keluarkan, dia tinggal masukkan lagi ke kantongnya, sudah gini. Keluar cahaya. Keren gak? Berangkat. Ya Allah, aku ini adalah manusia yang kurang fasih. Bicaraku tuh kurang jelas. Jadi sedikit ada semacam cadel. Ya, alaihi salatu wassalam, Nabi Musa. Tapi abangku yang namanya Harun di sana fasih. Maukah kau jadikan abangku itu seorang nabi yang membarangi aku? Karena lisannya fasih kalau menyampaikan segala sesuatu. Iya, aku akan utus Harun menjadi nabi. Allah kirim malaikat ke sana ketemu Nabi Harun. Jadi Nabi Musa sama Harun ini sudah, kalau ketemu di Mesir, sudah paham misinya. Klop. Cerita Nabi Musa ini panjang lebar ya kawan. Ya. Sampai di Mesir, ketemu Nabi Harun. Beliau ketemu sama ibunya, istirahat sebentar, bicarakan misinya, berangkat ke istana Firaun. Masuk ke istana Firaun, sama pengawalnya, di stop, kamu siapa? Musa. Musa Bani Israel. Disampaikan Musa. Kayaknya anak pernah dengar kata Firaun nama itu. Bawa masuk. Masuk. Aku datang memberi peringatan. Dari Rabbku, dari Tuhanku. Apakah kamu mengetahui ada Tuhan selain aku, wahai Musa? Dia ngaku Tuhan kan? Ana Rabbukumul a'la. Kata dia. Apakah kamu pernah mengenal ada Tuhan selain aku, wahai Musa? Apa buktinya kalau kamu adalah utusan? Nabi Musa keluarkan itu tadi. Cahaya. Dan Nabi Musa lemparkan tongkatnya. Allah perintahkan dia, lempar tongkatmu. Saya dia akan menjadi ular di sana. Begitu dilempar jadi ular, mundur. Ketakutan semua. Firaun bilang, ini sihir. Ini sihir yang sedang dipertontonkan. Berarti kamu itu Musa. Yang aku pelihara dari kecil. Sekarang aku ingat. Yang aku kasih makan, aku kasih baju, aku besarin. Terus kamu datang sini mau ngajarin aku agamamu. Sedangkan kamu dan kaummu di sini adalah hamba bagiku. Aku menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Ini saudaraku Harun. Berimanlah kau kepada Allah. Rabbi wa Rabbuk. Pergilah. Ya, dia tidak berani ngapa-ngapain Nabi Musa. Karena Nabi Musa dilihat berbeda sekarang.
Dia ada mukjizatnya segala macam, dia mikir Firaun. Pergi Nabi Musa, dia pun belum beriman. Begitu juga keesokan harinya disampaikan lagi risalahnya kepada Nabi Musa. Dia tidak mau beriman. Semakin gencar dia siksa Bani Israel, semakin gencar dia mempekerjakan wanita-wanita Bani Israel. Turun Nabi Musa pergi ke rakyatnya Bani Israel. Bani Israel sudah dapat nubuat itu. Wahai Musa, kapan harinya? Kapan kamu lepaskan kita dari ujian yang begitu berat ini, Nabi Musa? Sabar. Besok lagi begitu. Kapan wahai Nabi Musa? Gak ada kesabaran kan dari Bani Israel. Bahkan dia bilang kamu hanya bilang besok, kamu hanya bilang sabar, kamu berarti pendusta. Seperti itu mereka. Sabar, bukan aku yang bilang, Allah yang bilang. Ada waktunya. Aku datang ke sini selain untuk membebaskanmu, tapi Allah bilang, sampaikan dulu dakwah ini kepada Firaun, niscaya dia beriman. Jadi Allah tidak zalim. Bisa saja Nabi Musa datang untuk membawa Bani Israel keluar dari sana dan Allah bukakan Laut Merah, Allah belah. Tetapi misi Allah yang utama yaitu apa? Dakwah. Harus disampaikan. Sekejam-kejamnya pemimpin itu harus disampaikan kalimat yang benar, yang hak. Niscaya dia berubah. Andai Fir'aun itu nurut dan beriman, Allah akan tetapkan dia punya kerajaan. Dan semua raja-raja yang zalim sebelum itu, andai dia mengikuti para nabi dan rasul, Allah tetapkan kerajaan. Begitu juga risalah Nabi Muhammad kepada Heraklius, Romawi. Aslim taslam katanya. Berimanlah kau niscaya kau selamat. Dan yu'tikallahu ajraka marratain, dan Allah beri kamu bonus pahala 2 kali. Ya, 2 kali, yaitu mengimani Isa dan mengimani Nabi Muhammad, ya Allah hitung double. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kita sepakat dulu sebentar, berhenti sejenak mendengarkan azan, habis itu kita lanjut sedikit. Fadhal. Manil muadzin. Tanpa suara ya, kawan, dengarkan azan itu wajib. Ya.
Kita lanjut. Firaun tetap di atas pendiriannya untuk tidak mau beriman. Gengsi. Sampai Allah turunkan 9 tanda kebesaran Allah melalui musibah-musibah yang menimpa Bani Israel. Tetapi Anda mungkin tidak bisa menyebutkan keseluruhannya. Kita akan lanjutkan insya Allah. Kita akan sebutkan 3 aja dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan 9 ayat. 9 tanda-tanda kebesaran Allah kepada Fir'aun, niscaya dia mau beriman. Jadi benar-benar Allah itu memberikan waktu buat Fir'aun, dan Allah tidak zalim terhadap Fir'aun. Allah kasih tanda-tanda kebesarannya, Allah iakan apa maunya. Allah jadikan sungai Nil merah seperti darah. Darah. Jadi nggak ada lagi yang mandi, apalagi minum. Yang cukup lama. Mereka kehilangan sumber air. Sumber air satu-satunya Nil. Allah jadikan darah. Tapi yang mengherankan, laporan dari tentara Firaun bahwasanya di perkampungan Bani Israel sungai Nilnya normal. Airnya payung, airnya enak. Lalu kata Firaun, ini pasti perbuatan Musa. Kirim utusan agar Nabi Musa mau memintakan kepada Allah untuk mengangkat musibah ini. Ya. Saking hormatnya Nabi Musa terhadap pemimpin. Allah pesan sama Nabi Musa untuk berkata baik. Jangan angkat suara di depan raja seperti itu. Sampaikan dengan kata-kata yang halus, yang lembut. Kata Nabi Musa, aku bisa memintakan pada Allah dan akan mengangkat ini semua. Tapi setelah itu apakah kau akan beriman? Kata Firaun, iya. Nabi Musa berdoa, mengangkat tangannya, bermunajat, ya Allah, angkat musibah ini dari Mesir. Allah kembalikan semula sungai Nil. Ditagih sama Nabi Musa. Allah sudah kembalikan. Iya baik, kasih aku waktu untuk berpikir. Aku akan beriman. Tapi sebentar dulu, ada banyak pertimbangan yang aku mau pikirkan dulu. Plus minusnya. Tapi dalam waktu dekat aku beriman. Ditunggu. Ditagih lagi. Ditunggu. Ditagih lagi. Gak juga memenuhi janjinya. Allah turunkan bala yang kedua. Istana dan semua kota di Mesir itu dipenuhi oleh kodok. Tidak ada satu sejengkal pun kecuali penuh sama kodok. Andai dia buka mulut, nguap, masuk kodok. Fir'aun mau tidur, ranjangnya isi kodok. Turun dari ranjangnya, dia ngelangkahi kodok, sudah hampir sebetis. Bisa bayangkan kodok sebetis tingginya. Dengan lendirnya, bisa bayangkan. Ya istrinya sudah teriak-teriak, ini apa ini semua orang kesusahan, mau kerja nggak bisa, mau keluar ke sebelah sana nggak bisa. Perkampungan Bani Israel bersih.
Ini lagi kerjaannya Musa, panggil lagi Musa, minta kepada Allah begini. Kamu ingkar janji yang pertama. Kali ini tidak. Aku akan beriman. Minta kepada Allah. Allah hilangkan itu kodok. Masih juga ingkar janji. Ingkar janji dan ingkar janji. Allah datangkan bala yang ketiga. Belalang. Wabah belalang yang memakan semua pertanian di Mesir, dari mulai gandumnya, buah-buahannya, semua gak tersisa. Belalangnya pada kenyang. Orang Mesirnya lapar. Begitu berapa lama mereka kelaparan, gak ada makanan, gak ada pertanian, gagal semua berapa tahun gara-gara belalang itu. Mau ngomong sama Nabi Musa sudah malu-malu. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an wa ahsanallahu ilaikum wa wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.